Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perlu kami informasikan kepada calon peserta ujian profesi advokat dimanapun kalian berada, dan kepada masyarakat dan kepada teman-teman yang hendak ingin mengikuti ujian profesi advokat yang akan dilaksanakan secara serentak oleh DPN Pradi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022. Saya atas nama Ketua DPC Pradi Cilacap akan berbagi ilmu, berbagi soal-soal, berbagi latihan agar kalian bisa menghadapi ujian nanti yang dilaksanakan oleh DPR. Marilah kita ikutin bersama soal-soal pilihan ganda. Jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe. Baiklah, untuk selanjutnya kita mulai dengan soal-soal dari DPC Pradi Cilacap mengenai soal-soal pilihan ganda persiapan untuk ujian advokat DPC Pradi Cilacap. Dan pada teman-teman yang hendak melakukan ujian di kabupaten lain, silakan untuk bisa mengikuti latihan soal-soal ujian advokat, dan kunci jawaban akan kami bahas dalam tayangan ini. Dalam latihan soal ujian advokat ini, kita mengambil materi ujian. Yang pertama, peran, fungsi, dan perkembangan organisasi advokat. Yang kedua, kode etik advokat. Yang ketiga, hukum acara perdata. Yang keempat, hukum acara pidana. Yang kelima, hukum acara perdata agama. Ketujuh, hukum acara peradilan tata usaha negara. Kedelapan, hukum acara peradilan hubungan industrial. Dan ujian IC hukum acara perdata atau alternatif penyelesaian sengketa. Langsung materi undang-undang advokat. Kita tayangkan. Di dalam pasal 32 ayat 3 diatur profesi advokat yang terhimpun dalam Pradi berjumlah. Dalam jawabannya A. 6 organisasi advokat, B. 7 organisasi advokat, C. 8 organisasi advokat, D. 9 organisasi advokat. Dalam hal ini adalah jawabannya C, yaitu 8 organisasi advokat. Karena sesuai dengan pasal 32 ayat 2, untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang ini dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat. Lanjut. Yang tidak terhimpun di dalam organisasi advokat: A. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, B. Serikat Pengacara Indonesia, C. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, D. adalah Pradin. Untuk ini jawabannya adalah D, yaitu Pradin. Karena di dalam pasal 32 ayat 3, untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang ini dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia, dalam kurung IKADIN, atau Asosiasi Advokat Indonesia AAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia HPI, Serikat Pengacara Indonesia SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia AKHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal HKPMI, dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Lanjut, kita ke nomor 3. Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 berlaku tanggal A. 5 April 2003, B. 5 April 2004,
C. 5 April 2001, D. 5 April 2002. Dalam hal ini adalah kita jawabannya A. Karena sesuai dengan pasal 36, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 April 2003. Lanjut, nomor 4 ya. Menurut pasal 13, organisasi advokat diminta untuk membentuk pengawasan berupa A. Lembaga pengawasan, B. Komisi pengawas, C. Dewan pengawas, D. Komisi advokat. Jawaban yang benar di sini adalah B, yaitu komisi pengawas. Karena di dalam pasal 13, pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh komisi pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat. Baiklah, kita lanjut nomor 5 ya. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam A. Pasal 22, B. Pasal 23, C. Pasal 21, D. Pasal 25. Jawaban yang benar di sini adalah A. Pasal 22. Karena di dalam pasal 22 advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Lanjut nomor 6 ya. Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut yang diatur dalam A. Pasal 22, B. Pasal 23, C. Pasal 21, dan D. Pasal 25. Nah, jawaban di sini adalah D. Jadi pasal 25 ya. Untuk penjelasannya, pasal 25 adalah advokat yang menjalankan tugas dalam sidang di pengadilan untuk menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nomor 7, advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktek dan atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia. Jawabannya A. Pasal 22, B. Pasal 23, C. Pasal 21, D. Pasal 25. Jawabannya adalah B, yaitu pasal 23. Kenapa pasal 23? Karena dalam pasal 23 advokat asing memang dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktek dan atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia. Lanjut nomor 8. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Hal ini diatur dalam A. Pasal 22, B. Pasal 23, C. Pasal 21, D. Pasal 25. Jawaban yang benar adalah C ya. C dalam hal ini adalah pasal 21. Kenapa pasal 21? Karena advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan. Lanjut nomor 9 ya. Wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Jawabannya di sini A. Pasal 15, B. Pasal 7, C. Pasal 21, D. Pasal 25. Jawaban yang benar di sini adalah A. Pasal 5. Nah, pasal 5 ayat 2 ini, wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Indonesia.
saja. Baik, selanjutnya nomor 10 ya. Sebelum menjalankan profesi, advokat wajib bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Wilayah domisili hukumnya. Jawabannya A. Pasal 5, B. Pasal 6, C. Pasal 7, D. Pasal 4. Jawaban yang benar di sini adalah D, yaitu pasal 4. Karena di dalam pasal 4, advokat sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Nomor 11, advokat yang telah diangkat dapat mengkhususkan diri pada bidang tertentu dengan persyaratan yang ditentukan. A. Jawabannya adalah A. Pasal 5, B. Pasal 6, C. Pasal 3, D. Pasal 4. Jawaban yang benar di sini adalah C. Pasal 3. Karena di dalam pasal 3 ayat 2, advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan prakteknya dengan mengkhususkan diri kepada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, peraturan perundang-undangannya. Nomor 12, lanjut. Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. A. Pasal 5, B. Pasal 3, C. Pasal 2, D. Pasal 4. Jawaban yang benar di sini adalah jawaban C. Pasal 2. Karena yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Nomor 13, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Jawabannya A. Pasal 5, B. Pasal 2, C. Pasal 1, D. Pasal 3. Jawaban yang benar di sini adalah C, yaitu Pasal 1 ayat 1. Karena advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. 14 maksud kami, advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Jawabannya A. Pasal 5, B. Pasal 6, C. Pasal 7, D. Pasal 4. Jawaban yang benar adalah A. Pasal 5 ayat 1. Karena advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Nomor 15, Pasal 29 mengatur buku daftar anggota yang wajib dilaporkan kepada Mahkamah Agung dan Menteri setiap A. 1 tahun, B. Perubahan, C. Penggantian pengurus, D. 1 bulan. Jawaban yang benar di sini adalah A, yaitu Pasal 29 ayat 4. Setiap satu organisasi, advokat melaporkan pertambahan dan atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri. Lanjut, nomor 16. Ketentuan organisasi advokat diatur di dalam Pasal 28, B. Pasal 29, C. Pasal 30,
D. Semua benar. Jawaban di sini yang benar adalah D. Itu bab 10 organisasi advokat pada pasal 28 dan 30. Lanjut, nomor 17 ya. Ketentuan pasal 23 ayat 4 mengenai persyaratan dan tata cara memperkerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan yang diatur dalam A. Peraturan pemerintah, B. Undang-undang, C. Organisasi advokat, D. Keputusan menteri. Jawaban di sini yang benar adalah D, yaitu keputusan menteri. Karena di dalam Undang-Undang Advokat pada pasal 2, 3 ayat 4, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperkerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum serta cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. Lanjut, nomor 18. Pasal 22 mengatur ketentuan bantuan hukum yang diatur lebih lanjut dalam A. Peraturan pemerintah, B. Undang-undang, C. Organisasi advokat, D. Keputusan menteri. Jawaban yang benar di sini adalah A. Pasal 22 ayat 2, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih dengan peraturan pemerintah. Lanjut, nomor 19. Pasal 21 mengatur besarnya honorarium berdasarkan A. Peraturan pemerintah, B. Undang-undang, C. Organisasi advokat, D. Persetujuan kedua belah pihak. Jawaban di sini yang benar adalah D, yaitu adanya persetujuan kedua belah pihak mengacu pada pasal 21 ayat 1 karena besarnya honorarium jasa advokat atau jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ini ditetapkan secara wajar berdasarkan kedua belah pihak ya. Lanjut, pasal nomor 20 ya. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan menurut pasal 10 A. Permohonan sendiri, B. Dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun berdasarkan keputusan organisasi advokat, D. Semua benar. Jawaban di sini adalah D, karena pada pasal 10 advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan A. Permohonan sendiri, B. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih, C. Berdasarkan keputusan organisasi. Inilah yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman sosial media dan kepada peserta ujian profesi advokat yang hendak mau ikut ujian profesi advokat. Jangan lupa dipelajari, ini adalah pilihan-pilihan ganda yang sudah kami sajikan. Jangan lupa kepada teman-teman sosial media dan peserta advokat DPC Pradika Cilacap untuk selalu update dengan akun-akun DPC Pradika Cilacap dengan didukung caranya like, komen, dan subscribe. Mbak.